Apa sih? Wow, oke. Jejak 1. Perasaan apa saja yang kamu rasakan selama perjalanan menjadi ibu? Oke, kita deh udah bahas. Aku tuh kayak baru nyadar gitu loh, kayak oh aku tuh ternyata bisa juga sendiri, dan emang aku jadinya kayak lebih bisa. Kita kayaknya udah Iya jauh kan, banget kita gak sih? jalan jauh ya. Iya Boleh, iya. boleh. Kayak kita duduk dulu deh di sana yuk. Iya iya, boleh boleh. Nanti tiba-tiba teh pulang-pulang, kenapa ya jadi Encok pegel aja. gitu. Heeh. Udah jalan bareng aku aja sama Kemal, katanya dia kan senang banget hiking kan. Oh iya, kan kamu kayaknya mau ke Rinjani kemarin. Oh iya, makasih Bu. Oh Oh iya. ya, Tias ya. Ya, makasih Bu. Oke, makasih. Ya. Oh iya. Oh, makasih Bu. Oh, Apa ada tuh, apa? pertanyaan berikutnya. Dari pengalamanmu selama jadi ibu, apa aja value yang baru didapatkan dan ingin di-share kepada orang lain? Susah-susah ya pertanyaannya ya. Yang jawabannya Apa ya? tuh susah untuk dideskripsikan. Hmm. Pengalamanmu sama jadi ibu, apa value yang baru didapatkan? Value yang baru didapatkan. Mungkin aku dulu kali ya. Yang pasti sih, aku kadang ngerasa punya anak tuh ya, bukan kita yang ngejagain anak-anak sih, tapi anak-anak yang ngejagain kita nggak sih? Yes, betul. Soalnya kan kita jadi kayak kalau mau macem-macem tuh kayak lu apa udah jadi ibu gitu ya, ada apa sih anak-anak yang harus terbatas ya. diurus. Jadi kayaknya value yang aku dapetin tuh apa ya, kayak kita tuh ngelakuin sesuatu udah bukan buat diri kita sendiri aja gitu, tapi kita ada tanggung jawab, entah ngasih contoh atau minimal kita kalau sesimpel kalau misalnya nyetir harus hati-hati biar selamat sampai di rumah karena ada anak-anak yang nunggu kayak gitu-gitu. Bener sih. Aku tuh dulu kayaknya tipe cewek yang bahkan kalau nongkrong bisa sampai malam banget. Iya, Semenjak punya anak kayaknya aku sebelum maghrib udah pulang. Oh ya? Wow, iya, luar biasa ya. Aku kadang masih suka lupa sih karena mungkin ngerasa dijagain bapaknya. Jadi kadang kayak aku pulang jam 7 ya. Kalau emang aku kadang masih sih kalau misalnya ketemu teman lama, tadinya niat pulang jam 7, cuman jadinya pulang jam 8 atau jam 9. Tapi kalau pulang jam 12 sudah nggak pernah lagi sih kayaknya. Iya. Udah capek juga ya? Aku pernah sih sampai pulang tengah malam kalau dulu. Iya bener-bener. Iya sih bener-bener. Dan sebenarnya gini sih, satu sisi ya. Sambil minum ya. Satu sisi ya, ketika aku nih kalau memposisikan diri aku sebagai anak, aku kayak dapet, oh ibu kita itu dulu kayak gini nggak sih? Kayak ada kalau aku ngeliat anak kita misalnya nangis atau misalnya kayak zaman-zaman awal-awal kita ngasuh bayi kan kayak struggling banget ya sih gitu kan. Nah aku kadang suka nge-flashback kayak dulu ibu kita tuh gini nggak ya, terus mikir apa itu kita ibu-ibu kita suka cerita kayak kamu tuh dulu ya nakalnya kayak begini-begini tuh kayak kalau dulu kayak nyebelin banget apa gimana gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak ada rasa bersalah gitu. Satu sisi kalau aku memposisikan perspektif aku sebagai anak, aku punya kacamata kayak gitu sama ibu gitu, sama ibu aku. Jadi kayak mungkin ada rasa bersalah kali ya. Jadi kalau sekarang, kalau dulu kayak mungkin ngebangkang ada gitu. Kalau sekarang kayaknya agak mikir 2 kali sih karena tahu oh ternyata ibu tuh seberat itu. Tapi di satu sisi aku ngerasa selain seorang ibu yang maafnya paling tulus tuh bayi. Anak kita yang kecil ini gitu loh. Karena pada dasarnya yang banyak ngelakuin kesalahan tuh kita nggak sih gitu, ibu gitu ya. Mereka Mereka tuh niat trial ya. error banget ya kan. Kita kan nggak pernah sekolah untuk jadi ibu, terus kita nggak pernah nih kayaknya dapat pendidikan jadi ibu. Itu salahnya aku ya. Kadang kita tuh ngerasa jadi ibu tuh udah pasti bisa deh gitu. Padahal sebenarnya perlu dipelajarin banget gitu. Nah, berarti kan sebetulnya anak kita tuh kayak ajang uji coba kesalahan-kesalahan kita, dan kenapa kita yang lebih banyak marah ya? Karena kadang emosi kita tipis. Misalnya aku tuh tipis banget lah ke anak-anak aku tuh. Tapi mereka itu bisa menyambut ibunya dengan senyum besoknya tanpa ada dendam, tanpa ada kesel, tanpa apa yang kayak tuh yang nggak apa-apa deh ibu, kamu cepet lupa gitu ya. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak anak kecil tuh semurni itu, setulus itu loh sama kita jadi ibu, dan apalagi kita pasti banyak errornya gitu sih. Gitu nggak sih Mbak? Oh iya sih. Kadang aku juga kagum sih kayak anak-anak tuh memang apa ya, kok mereka tuh sesayang itu ya gitu. Maksudnya kayak pas kita marahin tuh kan mereka juga
ada nangis, ada ada sakit hatinya apa, lah ya. ada suka pundung juga Sedih gitu kan. ya. Tapi kayaknya jangankan besoknya, sejam kemudian teh Udah langsung lupa. ibu langsung gitu kan. Bener-bener. Terus oh sama ini juga sih, kayaknya karena ada rasa tanggung jawab gitu ya. Dan aku nggak tahu ya apakah karena punya anak cewek atau anak cowok. Terus kadang aku juga, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita hidup sampai kapan gitu. Nah jadi aku tuh jadi lebih sensitif aja sih, kayak apa ya, kayak sesederhana misalnya kayak maksudnya kenapa aku jadinya juga memaksakan diri harus mulai ngurus diri sendiri lagi tuh, setelah nggak pengen olahraga, nggak pengen dandan, nggak pengen apa, ujung-ujungnya tuh kayaknya emang kayak pengen ngasih contoh sih. Maksudnya karena tadi hidup itu nggak cuman buat diri sendiri, cuman di sisi lain juga jadi kayak kalau misalnya aku pengen anak aku bisa ngurus dirinya, ya kan balik lagi belajar yang paling bener tuh kan dari role model kan. Iya, Kayak betul gitu betul kan. betul Karena betul yang betul. aku rasain kayaknya ya, kenapa mungkin buat aku sulit untuk memprioritaskan diri sendiri, karena kayaknya mama aku juga gitu nggak sih? Kayak mama aku tuh ya Iya, tipikal bisa yang, jadi sih, ya bisa kan, jadi. Iya iya kayak iya. hidup tuh buat kerja, kayak buat ngurus, buat apa, Kayak sibuk banget gitu ya. dan kayaknya tuh kalau nggak sibuk tuh kayak kok nggak Mmm. berdikari kali ya, kalau apa sih, apa Mhm. istilahnya kayak gitu Mhm kan. mhm mhm. Jadi memang kayak ada ngerasa, oh udah kalau jadi karena apa kan tadi Tias bilang kan, jadi seorang ibu tuh kan nggak ada sekolahnya. Mhm. Ya jadi kan otomatis ya kita belajar dari contoh aja kan. Nah Iya sih jadi bisa emang jadi. mungkin itu sih salah satu challenge-nya buat buat aku, nggak ada role model yang kayak jadi ibu tuh ya harus Balance ada aja istirahat, lah ya harusnya ya. kayak gitu sih. Bener sih, bener banget sih. Kadang juga, Mhm, ya bisa jadi bener bener mhm, bener, karena ibu aku tuh termasuk yang mendem gitu loh, ya nggak sih? iya Kadang iya. kita cuma ngelihat ketika dia nangis, tapi kita juga nggak paham kenapa dia Betul nangis, betul, ya bener kan? bener bener. Sedangkan atau mungkin Mhm, bisa jadi ketika mhm, zaman ibu kita tuh mhm, mungkin nggak banyak orang, paham juga mhm, soal mental health lah. mmm, Atau dulu psikolog tuh masih agak tabu lah, nggak kayak mhm, sekarang kan mhm, dikit-dikit mental health, tapi buat aku mhm, nggak apa-apa banget sih, dalam mhm, artian tuh membuat sesuatu yang tabu tuh jadi sesuatu yang sebetulnya lumrah dan biasa aja gitu. mmm, Jadi memang aku pun bahkan sekarang tuh, sesekali aku, pakai psikiater juga kan. mhm, Sebetulnya bukan karena kita ngerasa kita stres atau nyaris gila sebetulnya, mmm, karena kita kayak butuh orang yang paham paham, mmm, kayak kita ke dokter deh mhm, istilahnya gitu. mhm, Walaupun kita tahu, oh kayaknya kalau kita sakit ini makan obat ini, tapi kan mhm, kayaknya kalau dokter yang ngomong itu jauh lebih aman buat kita, secara mmm, ilmiah, secara, pengalaman itu mmm, mungkin, lebih baik lah. Makanya aku juga, mmm, akhirnya mulai mhm. kayak konsul ke orang, minimal menceritakanlah apa kesulitan kita Oh, sama oke. orang lain. Kenapa? Mmm, Karena aku ngerasa mungkin kita juga pengen ibu kita tuh happy, ya nggak sih? Kadang kita mmm, ada nggak sih rasa bersalah kita sebagai anak ketika ngeliat ibu kita sedih dan mmm, kita nggak tahu itu tuh kenapa gitu, dan atau aku jangan-jangan gara-gara salah kita gitu nah itu ya? kan, tapi kan Heeh. ketika itu nggak jelas, kita pun yang Iya nggak sih, jelas, yang nebak-nebak juga kan? nebak-nebak Iya gitu kan, iya iya, akhirnya mungkin timbul rasa bersalah juga sama mmm, anak gitu. Jadi aku pengen, ya mmm, aku setuju banget sih sama oh, Mbak oke, Tina. Jadi aku juga pengen, jadi ibu tuh yang happy, tapi bukan yang happy-nya dibuat-buat atau terpaksa happy gitu loh, mmm, tapi pengen jadi ibu yang happy itu memang karena kita sadar mmm, dengan peran kita tuh memang peran yang perlu disyukuri, mhm, tapi memang disyukuri dengan sadar gitu loh, mmm, istilahnya bukan sesuatu kayak, ya udahlah ada orang orang lain pengen kayak kita, ya ya kita kalau nggak bersyukur ya ya masa aja nggak bersyukur. Nah, mmm, rasa-rasanya tuh aku pengen bersyukur dengan sadar gitu loh, dengan mmm, sadar bahwa peran mmm, yang kita ini tuh memang nggak ada alasan untuk kita nggak happy, tapi memang harus mhm, ditemuin itu mhm. loh, Iya iya sih apa iya sih sih. happy-nya itu tuh. Dan itu, Mhm, mungkin memang harus butuh proses, dan mmm, salah satu caranya mungkin ya itu sih kalau mmm, kataku cerita sama orang, mmm, kayak sharing kayak mmm, gini kan aku kayak, "Oh Mbak Tina tuh kayak gini, aku mmm, kayak gini ya." Mungkin aku ngerasa kayak, "Iya sih, bener juga," kayak gitu sih. Menurut aku sih mmm, kayak gitu. iya. Kayaknya kita Boleh? jalan lagi nggak sih? Ayo lanjut Yuk, lanjut. Kita lihat-lihat lagi. spend me time. Iya dong, me time setitik.
hati-hati, licin. Ibu cantik sekali sih pakai rok hikingnya. Duduk sini aja ya. Aduh. Ya. Apa kotor? Kotor. Baju dulu. Apa tuh? Masukin. Wangi. Enak. Wangi ya. Udah keras nih kayaknya nih. Coba kita aduk dulu kali ya. Oke. Wah, berat sih. Masihkah kalian mengenal seorang perempuan yang bernama Fitrias? Apakah perhatianmu pada keluargamu sebagai ibu sudah seimbang dengan perhatianmu pada dirimu? Jujur. Aku kadang juga suka bingung sih, definisi seimbang tuh apa gitu Yes, kan. bener. Iyo, lagi di mana Iyo? Oh, kebetulan tuh. Kita juga, aku tuh lagi sama teman. Kita lagi di Tahura. Kalau misalnya kita ketemuan bentar gitu, bisa nggak Iyo?